mengalahkan kekhawatiran. Bersama saya Paulus Wiratno masih dalam acara Making Life Better. Saudaraku, sudah beberapa seri ini kita bersama-sama membahas tentang bahaya kekhawatiran. Dan sudah saatnya sekarang kita berpikir bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu. Oleh karena itu, sebelum kita membahas langkah demi langkah, poin demi poin mengenai bagaimana mengatasi kekhawatiran, saya ingin membacakan sebuah kesaksian yang saya temukan dari sebuah situs website atau sebuah internet yang memang sangat menolong kita untuk memahami bahwa hanya iman yang bisa menolong kita mengatasi kekhawatiran. Pernahkah saudara menonton film yang berjudul Love Never Fails? Film ini benar-benar amat menyentuh sekali. Sebuah kesaksian dokumentasi mengenai seorang aktor Singapura yang baru menikah seminggu. Dan kemudian aktor ini menderita kanker pada hidungnya. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaannya dan juga istrinya yang ketika itu melihat kenyataan yang nampaknya tidak pernah dia pikirkan. Pertama kali mendengar pernyataan dokter ia menderita kanker, dia sangat syok. Dia harus menjalani perawatan radiasi untuk mematikan sel kanker. Tetapi perawatan itu juga akan mematikan sel-selnya yang normal. Bahkan setelah menjalani radiasi, untuk minum saja itu sesuatu yang sangat sulit baginya. Istrinya berdoa setiap pagi, saudaraku. Siang dan malam dia luangkan waktu untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Suatu hari, ia ingin makan dan meminta tolong kepada istrinya. Dan ia sangat kesakitan karena hal itu. Istrinya tidak dapat berbuat apa-apa. Istrinya berdoa begini, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang dapat melakukan mujizat. Dapatkah Engkau menolong kami ya Tuhan? Kemudian tiba-tiba dia teringat ayat mengenai Laut Merah. Ketika itu sang aktor melihat tangan Tuhan memegang tangannya dan membimbingnya mengambil gelas susu yang besar itu. Kemudian dia dapat meminum segelas susu hingga habis tanpa rasa sakit. Sungguh kuasa Allah nyata atas doa dari istrinya. Hingga saat hasil dari dokter keluar, hasilnya sangat tidak baik. Karena tumor menjadi ganas dan mulai menyerang mata kiri dan otaknya. Tumor ini sangat agresif dan dokter menyatakan hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Saudaraku, perlahan-lahan tumor mulai merusak muka dan rambutnya. Sang istri sangat khawatir bila suaminya menjadi patah semangat dan meninggalkan Tuhan. Tetapi suatu hal yang luar biasa, karena sang suami tetap setia kepada Tuhan. Dia mengerti bahwa Tuhan mengasihi dia dan dia percaya akan hal itu. Bahkan ketika dokter meninggalkan ruangan, dia berkata kepada istrinya, Elis, Alkitab berkata bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Tuhan belum menghendaki saya untuk pergi. Saya tahu Tuhan masih menginginkan saya untuk mengalami pengalaman yang lebih lagi bersama-sama dengan dia. Sungguh suatu pernyataan yang amat luar biasa dengan kondisi wajah yang sudah berantakan dan hidup yang tinggal sebentar lagi. Dia selalu mengatakan, saya masih mempercayai Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus 100%. Tuhan mengasihi tanpa batas. Dia Allah yang luar biasa dan hebat. Itulah yang menjadi sumber kekuatan baginya. Dia mulai bersaksi atas segala kasih Tuhan kepadanya dengan wajahnya yang semakin hari kian memburuk, didampingi oleh istrinya yang terus setia mendampinginya. Bagaimana di dalam segala kesakitan dan penderitaannya, untuk tidur, untuk makan, dan aktivitas-aktivitas lainnya, dia merasa Tuhan tetap mengasihi dia. Setiap dia mulai putus asa, dia selalu berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan untuk berbicara kepadanya. Ketika ia membuka Alkitab, Tuhan memberikan kekuatan dengan ayat dari Yosua pasal 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan pernah suatu hari dia bertemu dengan orang yang belum mengenal Yesus. Dengan wajahnya yang memburuk dan mata yang hampir tidak dapat dibuka,
Dia masih menyapa orang itu dan berkata, "Apakah Anda pernah mendengar tentang Yesus? Dengan kanker yang menyerangnya, dengan kesakitan yang dimilikinya, dia tetap selalu membagikan bahwa Yesus mengasihimu." Pada tahun 1995, di saat tahun baru Cina, mereka kembali ke Singapura. Dan dia bertanya kepada istrinya, "Tahukah kamu kenapa saya kembali ke Singapura? Kamu pasti berpikir karena saya merindukan orang tua saya. Tetapi sebenarnya tidak. Saya kembali untuk memberitahukan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Mereka tidak tahu hal itu." Istrinya tahu bahwa dia kembali hanya untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Sesampainya di Singapura, dia berkunjung ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman untuk mengatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. "Ketika saya dalam keadaan tertekan dan jatuh, saya membaca Alkitab. Dan dengan mendengarkan firman Tuhan dan berbicara tentang Tuhan, saya sungguh merasa mendapatkan kekuatan." Dia mengatakan Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu benar. Dia selalu bersyukur memiliki istri yang baik. Bahkan dokter yang merawatnya pun begitu heran dengan kekuatan dari istrinya yang dapat melebihi kekuatan 3 suster full time di rumah sakit dalam merawat suaminya. Istrinya ini menjaga suaminya, menyiapkan makanan, membersihkan luka-lukanya, dan hanya tidur di kursi untuk menjaga suaminya. Suatu kenyataan bahwa seseorang yang diberikan Tuhan untuk kita akan mendampingi kita selamanya. Dan ketika bersandar kepada Tuhan, dia akan memberikan kekuatan itu. Ketika istrinya melihat kesehatan suaminya semakin merosot dan wajahnya semakin mengerikan, setiap saat istrinya memeluk dia, istrinya tidak pernah merasa takut. Istrinya berkata, "Setiap saya melihat wajah suami saya melihat kasih Yesus terpancar dari wajahnya. Dari dirinya saya melihat Yesus. Setiap saya melihatnya, saya selalu ingin mencium dia. Saya sungguh-sungguh merasakan bahwa perkawinan yang Tuhan berikan sungguh merupakan suatu anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan, yang menyatukan kami menjadi satu." Saya belajar banyak sebagai seorang istri. Dalam suatu kejadian, ketika sang istri melihat suaminya, dia menangis kepada Yesus. Dan sang istri berkata, "Tuhan, kehidupan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Rahab ini adalah suamiku, dia juga adalah milik-Mu, bukan milikku. Engkau mengasihinya lebih dari saya mengasihinya. Saya bersyukur karena Engkau mengasihinya. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Berikan kekuatan kepadaku untuk dapat melalui saat-saat ini." Dan di dalam kesusahannya, sang istri sering menyanyikan lagu ini yang selalu memberikan kekuatan untuk terus memuji Tuhan. Let us sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang baru. Nyanyikanlah nyanyian kepada Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyilah dan bernyanyilah kepada Tuhan. Pujilah namanya. The Lord is my shepherd and my strength. The Lord is my strength in times of trouble. The Lord is my help, my help. Tuhan adalah gembalaku dan kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan pada waktu aku menghadapi pergumulan hidup. Dia adalah pertolonganku. Dia adalah pertolonganku. Saudaraku, dari kisah tadi kita mendapatkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Bahwa memang benar, pada waktu kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, pada waktu kita diperhadapkan dengan sakit penyakit yang rasanya tidak mungkin bisa disembuhkan, pada waktu kita diperhadapkan dengan pergumulan ekonomi yang rasanya tidak akan pernah kunjung selesai, pada waktu kita diperhadapkan dengan permasalahan rumah tangga yang rasanya sudah berantakan dan hancur tidak bisa dipulihkan, masih ada tangan Tuhan yang bisa menolong kita. Tugas kita ialah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan engkau kecut dan tawar hati. Untuk melawan tawar hati, untuk melawan kekhawatiran, untuk melawan kecemasan, dibutuhkan keteguhan iman. Dibutuhkan keteguhan hati. Kuatkanlah imanmu, teguhkanlah hatimu. Kekhawatiran tidak bisa diobati dengan hanya minum pil atau dengan minum kapsul. Karena sampai hari ini belum ada pil atau kapsul yang bisa menghapus kekhawatiran dalam jiwa kita.
satu-satunya obat, satu-satunya penangkal, satu-satunya kekuatan yang bisa menolong kita untuk mengurangi dan menghabisi kekhawatiran adalah meneguhkan iman kita. Sama seperti kesaksian tadi. Dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan yang serba tidak enak, dalam keadaan yang sudah menjepit, dalam keadaan yang sudah di bawah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dokter mengatakan engkau akan mati dalam 3 bulan, wajahmu akan rusak karena tumor. Sang aktor yang bernama Ralph masih mengatakan, Tuhan, engkau adalah kekuatanku. Sang istri yang mendampingi setiap hari melihat kenyataan yang semakin memburuk tidak putus asa dan terus mengatakan, Tuhan, ia adalah milikmu. Apa artinya saudaraku? Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan adalah langkah yang paling baik untuk mengatasi kekhawatiran. Saya tidak tahu situasi saudara pada saat ini. Tetapi kalau engkau sedang diperhadapkan dengan masalah yang mirip dengan apa yang kita dengar dari kesaksian tadi, saudaraku, mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan belajarlah berserah. Berserahlah kepada Tuhan. Dan mari kita dengan sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Aku tidak sanggup sendiri menanggung ini semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang kepadamu dengan sahabat-sahabat pendengar yang sekarang ini sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Masalah yang sedang mengkhawatirkan, masalah yang sedang membuat mereka cemas, masalah yang membuat mereka kecut dan tawar hati. Ada banyak hal yang mereka dengar yang bisa membuat mereka patah arang. Dan mereka mengatakan, Tuhan, rasanya tidak sanggup aku menanggungnya. Tuhan, bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau aku tidak sembuh? Bagaimana kalau aku mati? Bagaimana kalau aku mengalami kekurangan? Bagaimana kalau aku tidak bisa menghadapi semua kenyataan ini? Tuhan, tolonglah mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Tuhan, biarkanlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus menanamkan kebenaran firman dalam hati mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk terus percaya kepada Tuhan. Karena hanya dengan percaya dan berserah kepada Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kekuatan iman untuk mengatasi kekhawatiran. Berkatilah sahabat-sahabatku ya Tuhan. Hari ini juga biarlah ada kesembuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pemulihan, dan ada mujizat bagi mereka. Hari ini juga di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menyerah untuk berserah. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan jangan lupa dengarkanlah Making Life Better seri yang berikutnya. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.